Puji Tuhan, saudara-saudara, tiba saatnya kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau saat yang indah, kami boleh diberi kesempatan dan kami boleh mengambil kesempatan ini untuk mendengar kebenaran firman Allah. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin kami akan kesasar, kami akan mengalami banyak permasalahan hidup. Tetapi kalau kami selalu dengar firman Allah, bahkan kami taruh firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan, kami tahu firman Tuhan itu memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, pinjam bibir lidah kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Tuhan, supaya semua kami diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami tidak mampu dan tidak sanggup, biar Roh Kudus memakai kami untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Biar firman Allah ini memberikan sesuatu yang berguna, yang tepat dalam kehidupan kami, untuk kami boleh merasa kekuatan, bahagia, sukacita, karena firman Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau saya menghitung, sudah 9 kali hari Minggu, ditambah 1 hari Paskah, berarti sudah 10 kali kita tidak pernah ibadah di dalam rumah Tuhan secara bersama-sama. Memang kita beribadah dimanapun, kalau kita beribadah mencari Tuhan, Tuhan ada. Karena Tuhan itu sumber segala berkat. Apalagi kalau Alkitab yang kita pakai, Alkitab itu adalah sumber kehidupan. Sebab itu saudara, pada pagi ini, Minggu tanggal 17 bulan Mei 2020, judul khotbah saya adalah sumber kehidupan. Saya mengambil ayat acuannya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya akan baca buat kita semua. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau dalam ejaan yang lama itu menulis peliharalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pelihara dan jaga itu hampir sama. Saudara, Raja Salomo menulis bahwa di dalam hati itu terpancar kehidupan. Mengapa Raja Salomo menulis demikian? Karena dia merasakan kalau dalam hatinya yang dia tidak jaga itu bisa berakibat fatal. Karena Salomo di harinya yang tua, dia tidak setia kepada Tuhan, dia tidak setia kepada Allah. Akibat dari hatinya yang terlalu banyak mencintai perempuan-perempuan asing yang tidak mengenal Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang kedua bagian A menulis, bagian B, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo, hatinya terpaut kepada
yang tidak mengenal Allah itu dengan cinta. Karena ayat 3 menulis, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Menarik hatinya. Jadi Raja Salomo hatinya tidak lagi 100% kepada Tuhan. Hati Salomo tidak lagi utuh mencintai Tuhan. Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak lagi sepenuh hati mencintai dan mengikuti Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-9 di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ini menulis Allah Tuhan itu murka. Tuhan menunjukkan murka kepadanya, kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan. Saudara-saudara, karena hatinya telah menyimpang dari Tuhan, maka Salomo tidak mendapatkan lagi sumber kehidupan. Sehingga dia menulis, jagalah hatimu, mengingatkan saudara dan saya, kalau kita ingin selalu punya sumber kehidupan, mari kita mau jaga hati kita. Kita mau pelihara hati kita, supaya hati kita selalu terjaga. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab. Jadi biarlah membaca Alkitab itu menjadi satu favorit dalam hidup kita. Kita harus selalu membaca Alkitab itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak lagi membaca Alkitab, tidak ada lagi penuntun yang benar dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya bersyukur kalau mengetahui jemaat ada yang masih, bahkan saya tahu semua, membaca Alkitab dari pasal ke pasal. Itu sungguh baik. Dan Alkitab itu bukan hanya dibaca, dimengerti, tapi dilakukan supaya hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah contoh. Mungkin saudara sudah baca di WA, Bapak Gembala men-sharekannya bagi saudara tentang pendeta pencuri. Ya, di situ dikisahkan ada sepasang suami istri. Karena merasa mereka diberkati oleh Tuhan, mereka membuat jamuan makan khusus mengundang pendeta ini dengan mereka berdua. Tiba hari yang ditentukan, Pak Pendeta datang. Suami istri ini sudah mengatur tatanan meja makan begitu indah. Makanan-makanan spesial yang dipilih tercajar di meja dengan indah. Di samping itu ada sebuah Alkitab, dan di sebelah Alkitab ada amplop berisi uang 50 euro. Dengan maksud amplop itu akan diberikan kepada pendeta itu. Tetapi pada waktu selesai makan, uang itu lenyap, entah kemana. Suami istri ini menuduh pasti pendeta ini mencurinya, karena hanya mereka bertiga yang makan. Hati suami istri menuduh pendeta ini yang mencuri uang itu. Pendeta pulang. Sesudah pendeta pulang, suami berkata kepada istrinya, "Ma, mulai hari ini kita tidak usah beribadah lagi di gereja Pak Pendeta itu. Karena ternyata Pak Pendeta itu pencuri." 2 bulan kemudian, istri ibu yang mengundang jamuan makan itu bertemu dengan Pak Pendeta di mall. Mau tidak mau, dia ada menyapa. "Apa kabar Pak Pendeta?" Pak Pendeta
Mereka bilang saya baik. Bagaimana dengan kalian? Pak Pendeta tahu kami sudah 2 bulan tidak beribadah. Oh iya, saya tahu. Kenapa? Kami tidak mau beribadah lagi di gereja Pak Pendeta karena Pak Pendeta mencuri uang pada waktu malam jamuan makan itu. Betul kan Pak Pendeta? Pak Pendeta bilang, iya, memang saya mengambil amplop yang berisi uang itu, tapi saya masukkan ke dalam Alkitab yang di dekatnya supaya amplop itu tidak tertumpah saus. Waktu ibu itu mendengar, kaget, hatinya sudah tidak enak. Cepat-cepat pulang. Sampai di rumah, mereka berdua suami istri membuka Alkitab dan ternyata amplop berisi uang 50 euro ada di dalam Alkitab. 2 bulan kemudian, jadi dengan kata lain, selama 2 bulan suami istri ini tidak pernah baca Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah sumber kehidupan. Ya, mereka tidak pernah baca, mereka malu. Tapi saya tahu jemaat GPDI, jemaat kampus Wonogiri dan Pondok tidak seperti itu. Selalu setiap hari favoritnya baca Alkitab. Amin. Haleluya. Ya. Kita harus tahu Alkitab itu adalah sumber kehidupan. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Sebab itu Alkitab itu adalah sumber kehidupan, supaya kita tahu selalu hati kita terjaga dan selalu kita takut dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara, saya masuk pada inti khotbah. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memelihara hati kita atau menjaga hati kita? Bagaimana kita menjaga atau memelihara hati kita? Tentu saudara bilang, ya, itu dengan firman Tuhan. Benar. Firman Tuhan itu kan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Tapi pada pagi ini, pada minggu ini, saya memberikan 2 poin cara kita menjaga hati kita. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Kata tunduk itu berarti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu tunduk. Berarti melaksanakan seluruh perintahnya, seluruh kebenaran firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, dan menjauhi larangan dari Tuhan. Tunduk. Kata tunduk ini mencakup banyak hal, termasuk setia, taat. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tapi harus ditambah, harus setia, harus taat. Itu termasuk tunduk. Tunduk dalam segala perintahnya, melaksanakan seluruh perintahnya, dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 itu menulis begini: mendekatlah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah dan tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, iblis itu akan lari daripada kita. Memang benar, karena iblis itu yang membuat engkau melawan dan tidak tunduk kepada perintah Allah. Sebab itu
di saat kita tidak tunduk, maka kemuliaan dan keselamatan itu akan hilang dari hidup kita. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi, saudara ingin tunduk? Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya akan berikan contoh di dalam Alkitab. Seorang raja karena tidak tunduk dan dia memakai alasan yang sebenarnya masuk akal, tapi dia tidak tunduk dengan perintah Tuhan, maka dia dicopot dari raja. Segala keturunannya, semua keturunannya, tidak ada yang menjadi raja. Kemuliaan hilang, keselamatan hilang. Itu Raja Saul. Saul itu dengan bangga diangkat oleh Allah menjadi raja pertama oleh bangsa Israel. Dan di dalam kitab Raja-Raja pasal 1 Samuel, bukan Raja-Raja, 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai 23 itu saudara bisa baca kisahnya. Saya tidak akan membacanya. Tetapi di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11 dikatakan Tuhan menyesal karena sudah mengangkat Saul menjadi raja. Karena apa? Karena Saul tidak menurut perintahnya. Dikatakan oleh Samuel, perang melawan Bani Amalek, tumpas semua. Binatang-binatang yang tahu, bahkan rajanya, Raja Agag, ditumpas. Tetapi Raja Saul tidak melakukan itu. Dia pakai dalih-dalih yang lain. Tapi Tuhan tidak berkenan karena dia tidak tunduk kepada firman Tuhan, tidak tunduk kepada perintah Allah. Akibatnya kerajaan dicopot. Keturunannya tidak ada satupun yang menjadi raja. Keselamatan hilang, kemuliaan hilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, itu satu contoh orang yang tidak tunduk. Tetapi di dalam Alkitab juga dituliskan mengenai orang yang tunduk di tengah keadaan yang sulit, keadaan manusia yang hidup kejahatan yang luar biasa. Tetapi ada satu orang yang hidup benar dan berkenan kepada Allah. Orang itu bernama Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 ditulis, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini satu contoh, ya, di tengah kehidupan yang bejat, yang luar biasa kejahatannya. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8, itu luar biasa kejahatan manusia. Tapi masih ada didapati satu orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, bernama Nuh. Tapi Tuhan masih uji apakah Nuh ini tunduk atau tidak pada firman-Nya, pada perintahnya. Dan di situ Allah memberikan tugas kepada Nuh untuk membuat bahtera keselamatan. Bahtera atau perahu yang besar itu dibuat bukan di tepi pantai, tapi di atas gunung. Dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan, tidak boleh 1 senti pun dilewat. Dan kisah di dalam Kejadian pasal 6 itu Nuh melakukannya semua dengan baik. Berarti orang berpikir, "Hai Nuh, kamu sudah kagak benar ya? Masa bikin perahu di atas gunung? Terus nanti kalau mau bawanya ke laut bagaimana?" Karena waktu itu orang tidak akan pernah berpikir akan ada hujan 40 hari 40 malam. Itu Tuhan menghukum dunia. Tapi Nuh dia lakukan semua dengan baik. Ayat 22 dari Kejadian pasal 6 menulis demikian. Lalu Nuh melakukan
itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Noh tunduk walaupun tidak masuk akal, ya, walaupun sulit, tidak masuk akal, tapi Nuh lakukan, ya, Nuh lakukan sesuatu yang tidak masuk akal itu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, keselamatan hanya ada dalam keluarga Nuh 8 jiwa. Kemuliaan, keselamatan diterima oleh Nuh karena tunduk. Saudara, untuk tunduk itu sulit. Coba saudara, keadaan virus corona saat ini, orang disuruh tinggal di rumah, sulit rasanya. Kalau saya lihat di WA, di India itu lebih keras. Supaya orang masuk di rumah tidak keluar, dipukul pantatnya sama kayu. Keras. Karena untuk tunduk itu sulit. Orang bisa pintar bicara, orang bisa pintar ilmu, tapi untuk tunduk itu sulit. Tetapi firman Tuhan menggambarkan kepada kita, kalau walaupun sulit, kalau kita ingin kemuliaan dan keselamatan dan diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar tunduk, ya, tunduk untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Saudara mau tunduk? Amin. Ya, belajar tunduk itu sulit. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri katakan, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sulit saudara. Tapi kalau kita ingin lakukan yang sulit, di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Kita bisa lakukan yang sulit itu menjadi tidak sulit, tergantung dari mana? Dari hati. Kalau hatimu penuh sukacita, kau dapat lakukan itu. Sebab itu Amsal Solenan katakan, hati itu adalah sumber kehidupan. Dari dalamnya terpancar kehidupan, karena hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Saya masuk poin yang kedua. Harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita hanya tunduk dan tidak dipenuhi Roh Kudus, kita bisa lakukan, tapi dengan kekuatan manusia. Satu waktu kita lemah, satu waktu kita bosan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk tetap kita tunduk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu ada pengendalian diri. Kalau kita baca buah roh atau buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita tunduk dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ada penguasaan diri, maka kita dapat melakukan semua perintah Allah dengan penuh sukacita. Saudara, kalau kita melihat dan membaca di dalam Alkitab, 12 murid Yesus yang disebut rasul, mereka 3 tahun setengah ikut selalu dengan Tuhan. Di mana Yesus ada, mereka ada. Yesus membangkitkan orang mati, mereka lihat. Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka lihat. Semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka lihat. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus ditangkap dan disalib, mereka satu-satu. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang gak percaya, ada yang meninggalkan Yesus. Ya, padahal mereka mengikut Yesus, melihat dengan mata kepala. Kita saat ini kita tidak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Kita hanya tahu melalui kebenaran
Tapi mereka 12 rasul mengalami sendiri. Tapi kenapa mereka bisa menyangkal Yesus? Karena tidak dipenuhi atau belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi pada waktu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Di kamar loteng Yerusalem, apa yang terjadi? Terbalik 100%, 100 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Ya, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wah, Yohanes Pembaptis dibuang di Pulau Patmos, tidak ngeri, bahkan mendapat wahyu dari Tuhan. Banyak hal yang murid-murid Yesus lakukan sejak mereka dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu saudara, sangat penting kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita tunduk. Dan kita dipenuhi Roh Kudus, ada kekuatan yang dapat memberikan kemampuan untuk kita, untuk dapat kita melakukan kebenaran firman Allah. Supaya kalau kita tidak kuat dan tidak mampu menghadapi masalah hidup, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Ya, pengendalian diri Roh Kudus berikan kepada kita. Kita dapat menjaga kehidupan kita, menjaga hidup kita selalu menyenangkan hatiku Tuhan. Kita tunduk dan dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, kita kembali kepada ayat acuan kita. Jagalah hatimu, peliharalah hatimu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Allah, dengan tunduk dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dalam hidup kita, dalam hati kita itu terpancar kehidupan. Kalau orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dapat dilihat punya perilaku yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup, tapi selama kita hidup, kalau kita melakukan firman Tuhan, walaupun berat, walaupun sulit, tapi kita tunduk dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita yakin dan percaya kemuliaan, keselamatan itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita, menjadi bagian saudara dan saya. Sebab itu sidang jemaat Tuhan di Wonogiri maupun di Pondok, mari kita memiliki hati yang selalu mau tunduk kepada Tuhan, karena kebenarannya ada dalam hidup kita. Memiliki hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kita tahu Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Tanpa Roh Kudus kita akan kesasar. Pada pagi ini, pada hari ini, khotbah saya akhiri dengan satu pujian. Pujian ini adalah pujian kesukaan saya, pujian yang memberikan saya kekuatan, yaitu peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa
membimbing hidup saya, memegang saya kepada segala kebenaran, agar saya tidak sesat dalam mengiring Engkau. Biarlah nyanyian ini menjadi doa saya, menjadi doa saudara, untuk kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap bertahan untuk menjadi anak Tuhan yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hati kita yang selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sesudah kami mendengar firman-Mu, kami percaya Roh Kudus menjaga kami, Roh Kudus menguatkan kami. Biarlah kebenaran firman Allah bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukan, karena kami percaya kalau kami tunduk melakukan seluruh kebenaran firman Allah, menjauhkan larangan yang Tuhan tidak kehendaki, karena bimbingan dari Roh Kudus, maka kami akan mampu dan kuat untuk hidup sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan di Wonogiri maupun di Pondok. Kalau sebentar mereka akan membawa persembahan kepada Tuhan dan juga mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau berkatilah mereka, jemaat yang setia melakukan ini. Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai segalanya, akan memberkati mereka, bukan memberkati secara jasmani, terlebih rohani mereka diberkati untuk bertambah-tambah maju dan setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu, saya sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus tetap memeteraikan firman-Mu itu dalam hati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing-kambing dombamu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua.